Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nada Horor. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang perjalanan pendaki pada malam 1 Suro. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai ceritanya. Ren, minggu besok ada acara enggak? Tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang karena jam kerja sudah habis. Free gua, lu kan tahu kalau libur gua cuma rebahan sama main game doang, jawab Randy santai sembari menghisap rokok di tangannya. Muncak yuk. Udah lama nih kita nggak muncak, mumpung seninya tanggal merah, jar Agung. Ayo, muncak kemana nih kita? Tanya Randy yang sangat antusias. Semeru aja yang deket dari sini. Lagian kan mepet juga waktunya, cuma 2 hari. Jawab Agung tak kalah antusias. Semasa kuliah mereka memang sering mendaki. Hanya saja setelah bekerja mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sip, kita ajak Firman sama Jaka juga. Nanti malam kita kumpul di base camp. Base camp yang mereka maksud adalah pos ronda tempat anak-anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekedar untuk merokok atau bersenda gurau. Oke, jawab Agung. Mereka pun berjalan terpisah menuju kendaraan masing-masing dan bergegas untuk pulang. Sore berganti malam. Tak lupa Agung menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini keempat pemuda tersebut telah berkumpul di tempat yang mereka sebut sebagai base camp. Man, Jak, lo ikut kan? Tanya Randy. Ayo, jawab Firman. Lu Jak? Siap, ujar Jaka. Oke, untuk barang yang kurang kita bisa sewa, dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp. Instruksi Agung. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agunglah yang akan mengurus segala sesuatu, sedangkan yang lainnya tinggal terima beres dan hanya mengurus untuk keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu Agung adalah ketua Mapala, jadi semuanya dipercayakan pada Agung dan pasti sudah beres. Untuk pemberangkatan kita kumpul di rumah Jaka. Jam 5 pagi semua sudah harus kumpul, biar sampai base camp gak terlalu siang. Gimana Jak? Lo gak keberatan kan kita berangkat dari rumah lo? Tanya Agung. Gak masalah gua, jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka masih punya 2 hari untuk menyiapkan keperluan pendakian. Hari berganti hari. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. Firman kok belum datang juga ya? Coba lo telepon Gung, titah Randy. Tut, tut. Gak diangkat Ren. Apa dia kesiangan ya? Ujar Agung masih menempelkan benda pipih itu di telinganya. Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya. Karena saat Randy dan Agung datang, dia juga baru bangun. Untungnya semua barang bawaan sudah ia siapkan sejak malam. Sementara di pinggir jalan Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes. Ia berniat kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti motor tersebut dengan motor ayahnya, karena nggak mungkin ada tukang tambal ban jam 5 pagi. Mau tidak mau dia harus putar balik. Belum lagi dia akan kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya hatinya mulai nggak enak dengan kejadian ban kempes barusan, seperti sebuah firasat bahwa akan ada terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Tapi semua persiapan sudah matang, tak mungkin dia akan membatalkannya begitu saja. Untungnya jarak rumah Firman dan Jaka tak terlalu jauh, hingga 20 menit kemudian Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan masing-masing. Man, kok jam segini baru sampai? Lu kesiangan ya? Tanya Randy sembari mengangkat tas karir ke punggungnya. Gua nggak kesiangan, tapi tiba-tiba ban motor gua kempes. Paksa dah gua balik lagi ganti motor milik ayah, jawab Firman seadanya, karena memang itu yang terjadi. Dah emang semalam nggak lu cek lagi? Tanya Randy. Ya udahlah, jangan banyak ngobrol, keburu siang kita sampai base camp, ujar Jaka menengahi. Akhirnya mereka berangkat jam setengah 6 dengan menggunakan 2 sepeda motor. Agung bawa Randy dan Firman bawa Jaka. Di perjalanan tak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang sangat sejuk.
Hingga 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing. Agung mengajak Randy untuk menemaninya berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket di seberang pasar, sedangkan Firman bertugas menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek-kakek berbaju lusuh, bahkan tak memakai alas kaki, menghampiri Firman. Ia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak, Firman kaget karena ia tak melihat dari arah mana sang kakek muncul. Dia pun merogoh saku celananya, mengambil uang pecahan 50.000 dan menyetorkannya pada kakek tersebut. Karena penampilannya, ia mengira bahwa kakek tersebut adalah pengemis. Namun sang kakek hanya bergeming dengan mata yang masih menatap tajam. "Kakek, kenapa menatap saya seperti ini?" tanya Firman. Pasalnya ia tak punya salah, bahkan tak pernah bertemu kakek-kakek itu. "Lu ngasa kakek ini," ketus sang kakek menggunakan bahasa Jawa yang artinya pergi dari sini. Ia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya tentang maksud ucapan kakek tersebut. "Kenapa kakek menyuruh saya pergi?" teriak Firman. Karena penasaran, ia pun berniat mengejar kakek-kakek itu, tapi saat akan melangkah, ia dikejutkan oleh panggilan Jaka. "Mau kemana lu, Man?" tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. "Oh, enggak, tadi ada kakek-kakek, kayak pengemis aneh banget." "Udah dapat gasnya?" tanya Firman mengalihkan obrolan. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaannya tambah gak enak. "Udah nih," jawab Jaka sembari mengangkat plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjaannya, Dek," tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang, kali ini dia membeli bahan-bahan makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek sayuran yang ditenteng Randy, karena ia tahu porsi makan teman-temannya yang kini mirip seperti kuli. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tapi Agung membeli lebih banyak bahan makanan, bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan, untuk cadangan. "Iya Bu, buat persiapan muncak ke Gunung Semeru nanti," jawab Agung. "Hah? Beneran mau muncak hari ini?" tanya penjaga toko tersebut yang masih tercengang. "Nanti malam kan malam 1 suro, Dek," ujarnya lagi. Dek. Mereka berdua kaget dengan ucapan pelayan toko tersebut. Di sini, malam 1 suro dipercayai sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta, bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu, masyarakat dilarang keluar saat malam 1 suro, ujarnya lagi. Agung dan Randy bukan tak tahu pasal malam 1 suro, bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam 1 suro tersebut. Tapi mereka nggak ngeh kalau libur tanggal merah besok adalah libur 1 Muharram atau tahun baru Islam yang artinya malam ini adalah malam 1 suro. "Ya Bu, saya tahu," dustanya. "Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alam saja Bu, tidak punya maksud lain," ujar Agung menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agar lebih positif. "Ya wes, hati-hati saja. Banyak berdoa, meminta perlindungan sama Gusti Allah," ujar pelayan toko menasihati. "Iya Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Jadi berapa semuanya Bu?" tanya Agung mengalihkan pembicaraan. "Sede, tak hitung dulu." Pelayan toko tersebut lalu menghitung belanjaan Agung sembari memasukkannya ke dalam plastik. "Semuanya jadi 285.000 Dek," ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung mengeluarkan dompetnya dan menyetorkan 3 lembar uang berwarna merah. "Kembaliannya ambil saja Bu," ujar Agung, lalu ia mengambil beberapa kantong berisi belanjaannya. "Terima kasih ya Dek," ujar sang pelayan toko dengan mengembangkan senyumnya. Agung dan Randy berlalu ke toko tersebut, menuju parkiran di mana Jaka dan Firman menunggu mereka. "Kayaknya kita harus pikirin perkataan ibu-ibu tadi deh Gung, dia ada benarnya juga.
Malam satu suro itu malam sakral buat mereka, ujar Randy dengan raut wajah yang was-was. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Tujuan kita akan buat refreshing, bukan yang lain. Positif aja. Lagian juga persiapan kita udah matang. Dan udah sampai sini, gak mungkin kita batalin gitu kan? Jawab Agung yang tak ingin teman-temannya berpikiran yang tidak-tidak. Ya udah, gua ngikut lu aja, Gung. Tapi jangan kasih tahu Firman dan Jaka tentang hal ini. Takutnya mereka jadi ikutan was-was kayak gua, timpal Randy. Agung menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia tak mau banyak bicara lagi karena mereka sudah hampir sampai di parkiran. Jaka dan Firman sudah melihat mereka datang. Mereka segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pasar ini. Rencananya, mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki Gunung Semeru. Waktu tempuh dari Ranupani menuju puncak diperkirakan memakan waktu 10-13 jam, tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tak ada badai. Tak jarang, para pendaki yang memutuskan untuk kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam setengah 9 mereka berempat sampai di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi, tapi memilih packing ulang barang-barang bawaan mereka. Setelah setengah jam berlalu, mereka akhirnya menyelesaikan packing dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian melakukan registrasi, mengisi data diri, dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tak lupa mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Menurut informasi dari pihak base camp, baru ada kelompok mereka yang mendaftar hari ini, dan dua kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend, mungkin efek malam satu suro. Setelah semua selesai, mereka memulai perjalanan mereka. Tak lupa, mereka berempat melakukan berdoa bersama di depan gapura yang dipimpin oleh Agung. Dan perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai dari jalur landai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka masih bisa melihat beberapa rumah milik warga yang berada di pinggir jalur. Kemudian, jalur sedikit menanjak menuju jalan setapak dan melipir ke lereng bukit. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok, diikuti oleh Firman, kemudian Jaka, dan Randy sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk khas pegunungan. 1 jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat sebentar untuk menyalakan sebatang rokok dan melepas dahaga. Udah lama gak muncak, jalan segini aja udah berasa ini kaki, ujar Randy yang memang jarang berolahraga. Ketika hari libur pun, dia lebih memilih untuk rebahan dan bermain game. Kirain gua doang yang gak bersahabat, ujar Jaka sembari duduk selonjoran di sisi Randy, diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kaki mereka. Mengingat belum ada makanan yang masuk tadi pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar. Sewaktu dia menunggu, Agung dan Randy berbelanja. 15 menit sudah cukup untuk mereka melepas penat dan mengajal perut mereka masing-masing. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat untuk buang air di WC yang tersedia di pos 1. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasinya. Sontak, dia kaget dan langsung menengok ke arah orang tersebut. Namun dia tak bisa memastikannya, karena kejadiannya hanya beberapa detik, dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi penampilannya kok beda, lebih bersih dan rapi. Ah, semoga saja cuma halusinasi gua doang, ujarnya adalah mati. Firman hanya berkedip ngeri dan langsung masuk ke dalam WC dan menyelesaikan niatnya. Ia pun segera keluar meninggalkan WC untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat dan lebih memilih untuk mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi seperti semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai pos 2. Di sini mereka tak beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka menikmati perjalanan dengan saling bersenda gurau agar perjalanan tak terasa begitu lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. Gung, gua kebelet nih, tungguin ya, ujar Jaka.
Ia berlalu menuju semak-semak dengan 2 pohon di sisi kanan dan kirinya. Bahkan lebih mirip seperti gapura, karena ukuran keduanya yang cenderung sama. "Oh, oke Jack." Agung dan kedua temannya berhenti dan duduk di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari istirahat. "Semoga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar nggak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini," ujar Firman, mengingat hanya tinggal 2 kelompok yang masih di atas dengan estimasi turun nanti sore. "Iya nih, gue juga mikir gitu," timpal Randy. "Pasti ada yang naik kok, tenang aja. Biasanya weekend kan rame," ujar Agung meyakinkan mereka. Sementara itu di balik semak, Jaka sudah selesai menunaikan hajatnya dan bergegas kembali menghampiri teman-temannya. Namun, saat ia telah berjalan beberapa langkah, ujung matanya tak sengaja melihat benda yang berkilau karena pantulan sinar matahari. Ia pun menghampirinya dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak, serta batu berwarna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu safir. Jaka yang melihat benda tersebut lantas mengambilnya, kemudian memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa benda itu imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama, sepertinya benda itu bukan imitasi, mengingat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah dan batu berwarna biru di atasnya yang sangat indah berkilau. Tidak mungkin jika ini imitasi, tapi milik siapa ya? Apa mungkin milik salah satu pendaki yang jatuh? Tapi ini kan bukan jalur pendaki, gumamnya dalam hati. Ia pun bergegas menghampiri teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. "Gung, Ren, Man, lihat apa yang gue temuin," ujar Jaka. Ia membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata dengan masing-masing karena pantulan cahaya matahari dari batu safir tersebut. "Lu nemu di mana, Jak?" tanya Randy penasaran. "Di semak-semak sana," jawab Jaka sembari menunjuk ke tempat dia buang air kecil tadi. "Cakep bener, Jak, batunya. Kira-kira kalau kita bawa ke kota laku berapa ya? Kayaknya ini bukan imitasi dah," ujar Firman sambil terus memperhatikan kalung tersebut. "Hus, jangan ngadi-ngadi lu pada ya. Ingat peraturan mendaki, jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita kesini untuk refreshing, bukan yang lain," ujar Agung yang sama sekali tak tertarik dengan penemuan Jaka. "Tapi Gung..." Belum selesai Jaka menjawab, sudah dipotong kembali oleh Agung. "Ingat, kita di sini sebagai tamu, jadi berperilakulah sosopan mungkin," ucap Agung tegas. "Sekarang gua minta lu balikin benda itu ke tempat semula," tambah Agung. "Bener kata Agung, Jak, kita jangan gegabah, ini gunung," timpal Randy. "Gimana Man menurut lu?" tanya Jaka pada Firman, berharap dia sepemikiran dengan dirinya untuk membawa kalung tersebut ke kota dan menjualnya. "Bener kata mereka, Jak, kita nggak boleh gegabah. Mendingan lu balikin kalung itu ke tempat semula." Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati Jaka berjalan kontai menuju semak-semak tempat ia menemukan kalung itu dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Tak jauh dari mereka akhirnya sampai di pos 3. Rencananya di pos 3 mereka akan beristirahat untuk memasak makan siang, karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah semakin menanjak dan sudah pasti menguras tenaga. Jadi mereka harus mendapat tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak mendirikan tenda karena niatnya hanya untuk memasak untuk makan siang. Setengah jam berlalu, masakan sudah matang karena mereka hanya memasak nasi, mie instan, dan telur ceplok. Cukup untuk menambah kembali tenaga yang sudah terkuras. Selesai makan, mereka merapikan kembali peralatan masak dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini jalur sudah menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Posisi saat ini Agung masih menjadi leader, diikuti oleh Randy, kemudian Firman, dan Jaka sebagai sweeper, menggantikan Randy. Dengan posisi Jaka di paling belakang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka. Namun saat ia menengok untuk memastikan, tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hal tersebut terjadi beberapa kali membuat Jaka bergidik ngeri dan meminta Firman untuk berganti posisi. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan terus mereka lalui hingga tiba-tiba serak.
Jaka tergelincir ke pinggir jalur yang notabene adalah jurang. Badannya terus menggelinding. Firman yang melihat itu langsung berteriak, "Pegangan akar, Jak!" teriak Jaka cemas. Randy dan Agung yang mendengar teriakan Firman sontak berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget, itulah yang mereka rasakan saat ini, melihat salah satu temannya yang jatuh ke jurang. Jaka mengikuti arahan Firman dengan berpegangan pada akar pohon. Namun sayang, akar yang ia pegang terputus karena tak kuat untuk menahan berat badannya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter, tapi untungnya ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengeluarkan tali karamental dari dalam karirnya, dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. "Tahan, Jak!" ujar Agung yang melihat raut wajah Jaka mulai memerah karena menahan tubuhnya yang hanya bertemu pada akar pohon. Firman dan Randy masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Randy yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal, jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar pohon. Hanya saja pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon. Dengan sigap Firman membantu melepaskan sebelah sepatu Jaka di bagian kakinya yang terkilir dan mengoleskan balsem dan sedikit memijat kakinya. Harap-harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Randy membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah, lalu membungkusnya dengan plester. Beruntung mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap. Takut hal-hal semacam ini terjadi. "Kenapa lo bisa jatuh, Jak? Perasaan jalur ini nggak licin," tanya Firman di sela-sela kegiatan memijat kaki Jaka. "Gua juga nggak tahu, Man." Hanya itu yang bisa dia jawab. Sekilas ada yang berbeda dari wajah Jaka, seperti ada yang sedang ia pikirkan. "Tapi lo masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 karir lu biar gua yang bawa. Takutnya kaki lu jadi bengkak," ujar Agung. "Masih kok, tenang aja. Ini cuma terkilir dikit doang. Paling abis dipijit juga baikan. Karir juga biar gua aja yang bawa. Gua masih kuat kok," ujar Jaka meyakinkan teman-temannya. "Ya udah, tapi kalau nanti di jalan lu nggak kuat bilang aja," jawab Agung. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa lebih baik, ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranukumbolo jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset. Tapi melihat keadaan Jaka yang berjalan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur banyak waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya dan menunjukkan pukul 15:20. Jika perjalanan normal, seharusnya mereka sudah sampai pada pos 4. Setelah kejadian terperosok ke jurang, Jaka terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun dia hanya akan menunduk dan sesekali menimpali celotehan Randy dan Firman. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka hanya masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir 1 jam mereka berjalan, tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah percabangan jalur. Agungnya berjalan paling depan, lalu berhenti di depan percabangan tersebut. "Kenapa ada percabangan ya? Padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai pos 4. Sedangkan di sini jalurnya berbelok ke kiri dan ke kanan," tanya Agung yang kebingungan. "Iya ya, mana nggak ada petunjuknya sama sekali," timpal Randy. "Coba gua cek dulu ke kiri. Nanti kalau jalurnya semakin lebar, berarti bener ke sini," ujar Firman. Ia berlalu ke kiri jalur untuk memastikan. Sedangkan Jaka memilih untuk duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus menelusuri jalur yang semakin lama semakin sempit. Tangannya mengibas-ngibas tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. Kayaknya bukan ini jalurnya. Masa makin jauh makin sempit, gelap pula, gumamnya dalam hati. Hingga akhirnya ia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu. Ukurannya sangat besar
dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya merah, serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. Astagfirullahaladzim, ujar Firman, yang kaget bukan kepalang. Tubuhnya mematung, untuk sekedar melangkah pun ia tak sanggup. Ia terus membaca doa yang ia bisa di dalam hati. Makhluk tersebut mulai berjalan mendekat ke arah Firman. Entah kekuatan dari mana, akhirnya kakinya bisa digerakkan, dan secepat mungkin ia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya hanya ingin segera sampai ke percabangan, jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan tersebut taklah menghilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya yang tinggi, tak perlu waktu lama baginya untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk berbulu hitam tersebut. Entah kenapa, rasanya sudah jauh ia berlari, tapi tidak sampai di percabangan jalur. Pada seingatnya saat ia berniat mengajak jalur, ia hanya berjalan kurang lebih 300 meter. Gedebuk. Firman tak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak, ia menoleh ke belakang. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Di situ, Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji-biji jagung kini memenuhi wajahnya. Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat-saat seperti itu mendadak, semua hafalan doanya menghilang entah kemana. Yang ia ingat hanya doa makan dan doa tidur. Makhluk tersebut berteriak sembari menjauh dari hadapannya. Hah? Apa dia takut gua makan? Gomom Agung mengingat hanya doa makan yang ia baca sedari tadi. Tak ingin berlama-lama di situ, ia segera bangun dan berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini ia merasa jarak yang ia tempuh tidak lagi jauh. Dari kejauhan sudah terlihat ketika temannya ada sedikit rasa tenang di hatinya. Man, kenapa? Lo lihat apa? Kenapa muka lo pucat gitu? Tanya Agung menghampiri Firman. Gua lihat sesuatu, jawabnya dengan raut wajah ketakutan. Tapi gua gak bisa bilang sekarang, tambahnya lagi. Mereka bertiga mengerti apa maksud Firman. Ketika berada di gunung, pantang bagi kita membicarakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita kembali turun ke bawah. Soalnya, gunung adalah sarang makhluk halus. Saat kita menceritakan di gunung, otomatis mereka akan mendengarkan. Mereka bakal tahu siapa yang penakut, jahil, pemberani, dan yang sok pemberani saat ceritamu berlangsung. Memang sih, para makhluk halus itu nggak langsung tiba-tiba muncul di hadapan kita. Tapi mereka bakal gangguin kita saat kamu lagi drop. Dan Firman masih syok, jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya masih dipenuhi makhluk berbulu hitam tadi. Apalagi jika mengingat saat-saat ia dikejar makhluk itu. Keringat dingin pun tak kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha menenangkan dirinya. Dan tak ingin berlama-lama berada di percabangan tersebut. Terus kita ambil jalur yang mana, Man? Tanya Agung, memulai obrolan agar Firman tak banyak melamun. Kayaknya sih ke kanan, Gung. Soalnya jalur kiri makin ke sana makin sempit. Kayak udah lama gak keinjek orang. Jawab Firman yang mulai terlihat sedikit tenang. Gimana? Lo udah bisa mulai perjalanan lagi kan? Tanya Agung pada Firman. Ayo, takut kemalaman di sini. Jawab Firman. Kaki lo gimana, Jak? Masih sakit nggak? Tanya Randy. Aman kok, Ren. Udah mending enakan. Jawab Jaka sembari sedikit menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4. Dengan kesepakatan bersama mereka mengambil jalur kanan. Kini perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Ternyata jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore mereka sudah sampai di pos 4. Rencana mereka untuk sampai di Ranukumbolo pukul 4 sore tentu saja gagal. Tapi tak apa, jarak dari pos 4 sampai Ranukumbolo hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja. Itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tak ada istirahat di sana, mereka langsung meninggalkan pos 4 karena mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju Ranukumbolo, mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 orang laki-laki. Mereka saling menyapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut berasal dari Jakarta. Kok nggak ngecamp dulu di Ranukumbolo, Mas? Sayang loh, sunsetnya bagus, ujar Firman. Enggak, kita udah sepakat buat turun sore ini, jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Lagian ini malam satu suro, tambahnya dengan suara berbisik.
tapi masih bisa didengar oleh Firman dan teman-temannya. Seketika Agung, Randy, Firman, dan Jaka saling memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal itu tentu saja merasa kaget. Sedangkan Agung dan Randy tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi pagi. Tapi tak bisa dipungkiri, dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta tersebut pamit melanjutkan perjalanan. "Gung, yakin mau lanjut?" tanya Jaka. "Gimana lagi, kita udah sampai sini nanggung," jawab Agung. "Gak apa-apa, kita kan cuma mau lihat keindahan alam, gak ada niat yang lain," timpal Randy. Sebenarnya Firman merasa gamang, apalagi jika mengingat kejadian di percabangan jalur tadi. Tapi benar kata Agung, nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu tatkala disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan barisan berhenti dan diikuti oleh ketiga temannya. Mereka terpukau oleh keindahan alam di depan matanya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan Ranukumbolo yang begitu indah. Nama Ranukumbolo di kalangan para pecinta alam sudah tidak asing lagi, karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indahnya. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranukumbolo sebagai surganya Semeru. Mereka kembali berjalan dan tak sabar ingin segera sampai di Ranu. Namun mereka kembali bertemu dengan sekelompok pendaki yang akan turun gunung. Mereka kembali bertegur sapa, ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali. Mengingat hanya ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tak berselang lama mereka sampai di Ranukumbolo. Kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sungguh, rasa capek yang mereka rasakan di perjalanan terbayar lunas. Udara yang segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan. Pemandangan danau yang indah bak lukisan, matahari yang akan terbenam dengan cahaya kemerahan, membuat siapa saja akan betah berlama-lama di sini. Tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka mengabadikannya dengan berfoto bersama, berharap suatu saat bisa menjadi pengobat rindu pada Ranukumbolo. Setelah puas berfoto dengan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka mulai berontak minta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam. Agung dan Randy mulai mengeluarkan bahan makan dari tas karirnya, sedangkan Firman dan Jaka memilih untuk mencari kayu bakar. Sebelum hari benar-benar gelap, rencananya mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar. Mereka mengumpulkan ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup Jaka mendengar seperti suara gamelan Jawa yang ditabuh, namun suaranya terdengar jauh. Jaka menghentikan kegiatannya, menajamkan pendengarannya takut jika ia salah dengar. Ia yakin apa yang ia dengar memang benar, suara gamelan. Lantas ia menoleh pada Firman. "Man, lu denger enggak?" tanya Jaka. Firman menoleh kemudian mengangguk. "Iya Jak, gua juga denger," jawabnya. Rasanya suasana seketika menjadi horor. Apalagi saat ini hari mulai gelap. "Udahlah segini aja, ini juga udah cukup," Jaka. "Yuk balik, lagian hari mulai surut," timpal Firman. Mereka bergegas pergi dari hutan. Namun baru beberapa langkah, mereka kembali dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil nama Jaka. "Jaka, Jaka, Jaka." Suara perempuan yang begitu lirih ditambah isakan yang menyayat hati. Dengan susah payah Jaka dan Firman menelan salivannya. Dada mereka bergemuruh naik turun. Keringat dingin mulai membasahi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari, namun kaki terasa sangat berat. "Jaka, Jaka." Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah keduanya menoleh. Rasa takut memang menyelimuti tubuh mereka, tapi rasa penasaran juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh, terpampanglah sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Seorang wanita dengan mulut yang robek sampai ke telinga. Bola mata yang berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya, serta wajah yang membusuk dan rambut acak-acakan yang menjuntai sampai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Firman dan Jaka bergetar hebat, bahkan kayu bakar yang mereka bawa kini berserakan di tanah. Gedebuk, Jaka pingsan dan terjuntai ke tanah, sedangkan Firman berlari tunggang langgang
meninggalkan Jaka. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Jaka, namun makhluk tersebut terus mendekat membuatnya terpaksa berlari menjauh. "Gung, tolongin Jaka!" teriak Firman panik. Dia menghampiri Agung dan Randy dengan nafas memburu dan wajah pucat khas orang ketakutan. Randy yang sedang memasak sontak berhenti kala melihat Firman yang berlari kencang dan ketakutan. Tak kalah kaget, Randy yang sedang mendirikan tenda pun meninggalkan pekerjaannya. "Kenapa, Man? Jaka mana?" tanya Agung yang ikut panik. "Gua ketemu setan dan Jaka pingsan di hutan," jawab Firman sembari mengecak kasar rambutnya. "Kok bisa?" tanya Randy dan Agung bersamaan, sembari membelahkan matanya. "Gua nggak bisa jelasin sekarang, mendingan kita temui Jaka, gua takut dia kenapa-kenapa," ujar Firman putus asa. "Kenapa lo tinggalin dia sendiri, Man?" tanya Randy yang menengkarkan pertanyaannya. Tak ingin membuang waktu, Firman menarik lengan temannya tersebut. Di pikirannya saat ini hanya ada Jaka. Ia khawatir dan merasa bersalah karena meninggalkan Jaka sendirian di hutan. Mereka bertiga berlari mengikuti Firman dan masuk ke dalam hutan. Kini hari mulai gelap dan mereka tak sempat membawa headlamp. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya malam. Dengan keadaan gelap seperti ini, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat Jaka pingsan. "Lu yakin ini jalannya, Man?" tanya Randy. "Iya, Ren, gue masih inget ini jalannya," jawab Firman. "Itu di depan situ, Gung, Ren," ujar Firman menunjuk tempat di mana ia bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. "Tadi Jaka pingsan di sini, Gung, gua inget banget. Bahkan kayu bakar yang berserakan ini gua sama Jaka yang ngumpulin. Tapi kenapa Jaka nggak ada?" ujar Firman panik saat tak menemukan Jaka di tempatnya. Mereka terus menoleh ke sembarang arah, berharap bisa melihat keberadaan Jaka. Namun nihil, karena hutan yang lumayan lebat juga jarak pandangnya terbatas, begitu menyulitkan mereka. Kepanikan yang mereka rasakan kini makin bertambah. Ada rasa menyesal di hati Firman karena meninggalkan Jaka sendirian. Tapi ia tak punya pilihan lain saat itu. Kini mereka mulai berteriak memanggil Jaka, sembari terus menyusuri hutan, berharap ada jawaban dari temannya tersebut. Tapi nihil, tak ada jawaban apapun yang mereka dengar. "Kita nggak bisa cari Jaka dalam keadaan gelap kayak gini. Sebaiknya kita kembali dulu ke tenda. Kita ambil headlamp. Setelah itu baru kita balik lagi ke sini. Siapa tahu Jaka tadi udah sadar dan udah kembali ke tenda," ujar Agung. "Bener," kata Agung. "Lagian kita jangan terlalu lama jauh masuk ke dalam hutan. Takutnya kita nyasar," timpal Randy. Firman yang masih panik hanya bisa mengikuti saran teman-temannya. Mereka berbalik arah, meninggalkan hutan menuju tenda. Ada sebuah harapan di hati Firman. Berharap Jaka sudah sampai di tenda saat mereka sampai. Sampai di tenda, mereka tak menemukan Jaka di sana. Hati mereka kembali menjalos. Namun tak ingin berhenti sampai di situ. Kini mereka mulai mengumpulkan barang yang akan mereka bawa untuk mencari Jaka. Headlamp dan belati kecil mereka bawa. Tak lupa sebotol air minum untuk berjaga-jaga. Jika mereka bertemu Jaka nanti, siapa tahu Jaka membutuhkannya. Sebelum mulai berjalan mencari Jaka, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan kepada Sang Kuasa dan kemudahan untuk menemukan temannya. Agung melirik jam tangannya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 tepat. Mereka kembali menyusuri hutan. Tujuan pertama saat ini adalah kembali ke lokasi tempat Jaka pingsan. Mereka berpikir mungkin Jaka masih berada tak jauh dari sana. Hanya saja tadi mereka tak bisa menemukannya karena pencahayaan yang terbatas. Saat mereka tiba di sana, kekecewaan kembali hadir. Tapi mereka tak putus asa. Mereka terus menyerot headlamp ke semua arah. Namun Jaka tetap tak ada. "Apa kita cari Jaka ke dalam hutan lagi?" tanya Agung. "Ayo, siapa tahu Jaka tadi siuman dan dia lupa jalan pulang ke tenda dan berjalan ke hutan," kata Randy. "Bisa jadi. Kita ambil arah mana ini, Gung?" Kini giliran Firman yang bertanya. "Arah barat sudah kita telusuri, jadi sekarang kita ke timur," jawab Agung. Kini mereka berjalan ke arah timur, sembari terus mengarah ke dalam ke setiap arah. Sesekali mereka berteriak memanggil Jaka. Lumayan lama mereka berjalan, tapi mereka merasa ada yang janggal. "Dek, kok kita balik lagi ke sini?" tanya Firman yang menyadari tempat yang diinjak adalah tempat semula Jaka pingsan. "Lah, iya, itu kayu bakar luman," jawab Agung sembari menunjuk kayu bakar yang menjadi penanda tempat Firman dan meninggalkan Jaka. "Seingat gua kita jalan lurus, kenapa bisa ada di sini lagi? Wah, ada yang gak beres ini," timpal Randy. Suasana seketika hening, semuanya hanyut dalam pikiran masing-masing. "Sekarang kita ke arah utara, siapa tahu ada petunjuk. Kita nggak boleh menyerah. Kita datang berempat, pulang pun harus berempat,"
ujar Agung memulai obrolan. Randy dan Firman hanya menuruti kata-kata Agung. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan, sembari menyorotkan headlamp dan memanggil nama Jaka seperti sebelumnya. Kali ini hutan yang mereka lalui lebih lebat dari yang sebelumnya. Bahkan lumut-lumut memenuhi jalan mereka injak. Mungkin karena cahaya matahari yang tak bisa menembus rimbunnya pepohonan mengakibatkan hutan ini sangat lembab. Bahkan suara-suara hewan malam pun tak terdengar sama sekali. Benar-benar hening, tak seperti hutan pada umumnya. Hutan berlemut berhasil mereka lalui. Kini hutan kembali normal seperti semula. Namun laki-laki tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Bingung, putus asa, menyesal, semua menjadi satu. Mereka bertiga duduk di akar pohon dengan pikiran yang tak karuan. Lapar yang semula mereka rasakan kini hilang entah kemana. Semua pertanyaan tertuju pada Jaka. Serak, serak, serak. Seperti suara daun-daun kering yang terinjak orang. Sontak mereka kaget dan ketiganya menoleh bersamaan ke sumber-sumber suara. Berharap yang datang adalah Jaka. Tapi yang datang ternyata adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai pakaian khas dengan blangkon yang menempel di kepalanya. Ia berjalan ke arah mereka bertiga. Siapa dia, Agung? Tanya Randy penasaran. Mana gua tahu, jawab Agung ketus menanggapi pertanyaan konyol Randy. Sedangkan Firman lebih kaget dibandingkan kedua temannya. Kakek yang tadi ketemu saya di pasar kan? Tanya Firman. Iya, itu saya. Saya sudah peringatkan kamu agar pergi dari sini, tapi kamu tak mendengarkannya, jawabnya ketus. Lu kenal sama kakek ini, Man? Tanya Randy. Iya, gua ketemu dia di pasar tadi pagi, jawab Firman. Terus dia ngomong apa? Tanya Agung penasaran. Dia bilang kalau gua harus pergi dari sini, tapi gua nggak ngerti maksudnya, dan dia kelihatan marah sama gua, jawab Firman. Saya bisa bantu mengantarkan jika kalian ingin menemukan teman kalian, ujar kakek tersebut. Nama saya Panja, tambahnya. Seketika wajah ketiganya berbinar mendengar itu, walaupun mereka masih ragu pada kakek bernama Panja tersebut. Tapi perjalanan ini sangat berat dan beresiko. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai ke ujung hutan ini. Setelahnya, kalian akan meneruskan perjalanan tanpa saya, ujar kakek Panja. Baik, kek, ujar ketiganya bersamaan. Tapi teman saya ada di mana sekarang, kek? Dia berada di sebuah perkampungan bernama Kampung Batu Karut. Lumayan jauh dari sini, jawab kakek Panja. Dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Kalian harus sampai di sana sebelum tengah malam. Jika tidak, nyawa dia taruhannya, tambahnya. Sekarang kalian cepatlah menuju tenda. Persiapkan semuanya sematang mungkin. Jangan lupa isi perut kalian terlebih dahulu. Perjalanan lumayan jauh dan memerlukan tenaga, pikiran ekstra untuk sampai ke sana. Saya akan tunggu kalian di sini, ujar kakek Panja. Baik, kek, jawab ketiganya bersamaan. Mereka bergegas meninggalkan kakek Panja. Secepat mungkin, mereka harus sampai ke tenda. Menurut penuturan kakek Panja, saat Agung menyuruh Jaka mengembalikan kalung safir itu, Jaka hanya berpura-pura mengembalikannya, dan dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pasalnya, kalung tersebut adalah kalung yang akan dijadikan persembahan untuk leluhur oleh para makhluk penghuni gunung ini. Setiap malam satu suro mereka akan melakukan ritual persembahan untuk para leluhur agar kekuatan mereka bertambah. Namun dengan lancangnya Jaka mengambil kalung itu, dan sebagai balasannya Jaka akan dijadikan tumbal tambahan oleh mereka. Gua udah bilang sama Jaka, jangan ambil itu kalung, ujar Agung sembari berjalan tergesa-gesa. Gua juga nggak nyangka kalau dia nekat mengambil kalung itu. Gua kira saat lu nyuruh dia buat balikin benda itu, semuanya udah beres. Randy, apa mungkin saat dia jatuh ke jurang juga ada hubungannya dengan kalung ini? Tanya Agung penasaran. Nah, gue juga mikirnya gitu. Pantesan aja setelah kejadian itu dia berubah jadi pendiam. Mungkin dia udah ngerasa ada yang gak beres, jawab Randy lagi. Tapi kita harus tetap selamatin dia. Biar gimana pun kita yang ngajak dia ke gunung ini, ujar Agung. Firman, dia masih berjalan dengan diam. Lagi-lagi perasaan bersalah menghantuinya. Walaupun tak semuanya salah Firman, Jaka hilang karena kesalahannya sendiri. Belum lagi perihal kakek Panca yang misterius memenuhi pikirannya. Sesampainya di tenda, mereka segera memasak makanan instan agar tak memakan banyak waktu. Untungnya, nasi sudah matang sejak sebelum mereka mencari Jaka ke hutan. Randy membongkar kembali tenda setengah jadi yang ia bangun tadi, lalu memasukkannya ke dalam tas karet. Ketiganya makan dengan cepat dan segera merapikan kembali peralatan makanannya. Mereka tidak akan membawa semua barang bawaan,
Hanya barang yang dianggap perlu saja yang mereka bawa, dan sisanya akan mereka tinggalkan di Ranukumbolo. Mereka membawa senter cadangan, obat-obatan, serta makanan dan minuman instan. Tak lupa mereka membawa jas hujan untuk berjaga-jaga. Oke, semua barang sudah siap. Kita hanya akan bawa satu tas saja dan akan bawanya bergantian. Perintah Agung. Firman dan Randy hanya mengangguk mengiyakan. Tanda mereka siap memulai perjalanan. Agung melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 7:30. Itu tandanya mereka hanya punya waktu 4,5 jam untuk menyelamatkan Jaka. Mereka kembali berjalan memasuki hutan untuk menemui kakek Panca. Benar saja, dari kejauhan kakek-kakek itu sudah menunggu mereka. Duduk di akar pohon ditemani kepulan asap rokok dari mulutnya. Lu pada yakin kalau dia manusia? Tanya Randy berbisik. Sebenarnya gue juga ragu, Ren, tapi kakinya napak tanah. Jawab Firman asal. Udah deket nih, jangan diomongin ntar, dia denger. Ujar Agung berbisik. Pasalnya mereka penasaran dengan kakek Panca. Ia datang begitu saja, entah dari mana. Tak mungkin ia tinggal di hutan ini seorang diri. Ditambah lagi, dia tahu bahwa kami sedang mencari Jaka, dan tahu pula tempat Jaka berada. Alasan yang membuat dia mau mengantarkan kami menemukan Jaka. Segala pertanyaan memenuhi kepala mereka, namun demi keselamatan temannya, mau tidak mau mereka harus mempercayai kakek tersebut. Tenang saja, kalian bisa mempercayaiku. Aku tidak ada niat jahat, ujar kakek Panca seolah mengerti tentang keresahan ketika pemuda tersebut. Iya kek, kita percaya, jawab Agung tergagap karena merasa tertangkap basah, mencurigai kakek Panca. Kalian sudah siap memulai perjalanan? Tanya kakek Panca sembari berdiri dari duduknya. Kita tak punya banyak waktu, tambahnya lagi. Siap kek, jawab ketiganya serentak. Ingat pesanku, jika di perjalanan nanti kalian mencium ketiga bau ini, maka waspadalah. Pertama, bau bangkai. Jika saat kita berjalan kalian mencium bau bangkai, maka segera berhenti dan tutup mata kalian. Dan jangan membukanya atau mengintip apapun yang terjadi, sampai saya menyuruh kalian membuka mata. Ucap kakek Panca. Kalian paham? Tanya kakek Panca. Paham kek, jawab mereka serentak. Yang kedua, bau amis darah. Jika dalam perjalanan nanti kalian mencium bau amis darah, maka sesegera mungkin lari dan bersembunyi di tempat yang aman. Dan jangan kaget atau mengeluarkan suara dengan apa yang kalian lihat. Ujar kakek Panca. Kalian paham? Tanyanya lagi. Memang apa yang akan terjadi saat itu kek? Tanya Randy penasaran. Lihat saja nanti, jawab kakek Panca. Dan yang terakhir adalah yang paling berat. Saya tidak tahu apa kalian bisa melewatinya atau tidak, ucap kakek Panca sembari melirik ketiganya bergantian. Mereka menelan saliva dengan susah payah, bersiap mendengar poin ketiga. Memangnya apa yang ketiga kek? Ucap Firman memberanikan diri. Yang ketiga adalah bau pandan. Pada saat kalian mencium bau pandan, berarti kalian akan berhadapan dengan para makhluk penghuni gunung ini. Mereka akan menampakkan diri mereka semengerikan mungkin, ujarnya. Mereka tidak akan membiarkan kalian menyelamatkan nyawa orang yang akan mereka jadikan tumbal persembahan untuk leluhur mereka, tambahnya kakek Panca. Apa yang harus kami lakukan saat waktu itu tiba kek? Tanya Agung. Kalian harus tetap berjalan seolah tak melihat apa-apa, dan yang terpenting, jangan melihat mata mereka. Jika kalian melanggar, maka mereka akan mengetahui jika kalian hanya berpura-pura tidak melihat, jawab kakek Panca. Ketiganya membelahkan matanya, mendengar penuturan kakek Panca. Semuanya sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Ada perasaan takut dan was-was di kepala mereka, namun lagi-lagi keselamatan Jakalah yang terpenting saat ini. Mereka tak akan tega membiarkan Jaka dijadikan tumbal oleh makhluk tersebut. Bersiaplah, waktu kita tidak banyak, ajak kakek Panca sembari berbalik arah menuju ke dalam hutan. Ketiganya saling melirik memberikan semangat satu sama lain. Kita pasti bisa menemukan Jaka dengan selamat apapun yang terjadi, ujar Agung menyemangati kedua temannya.